Kami mohon berfirmanlah Tuhan, urapan roh-Mu kiranya turun atas kami, terlebih atas hamba-Mu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan hati kami siap menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruhnya sidang jemaat. Salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Ya, kiranya kita tetap dalam perlindungan, pembelaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Diberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, dan hidup kita tetap dibela dan dipelihara oleh Tuhan. Dan kiranya bukan hanya sampai hari ini, tetapi sampai kepada hari yang terakhir, itulah hari kedatangan Tuhan kembali untuk menjemput, mengangkat kita umatnya, gerejanya yang sudah siap sedia. Kami juga menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah kita ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBU CM Batam. Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih anugerah Tuhan. Saya masih menyampaikan tema firman Tuhan, saudaraku, masih dalam seputar soal kesetiaan. Ya, kita sudah mengikuti tema kesetiaan ini dalam beberapa minggu ini, dimulai dari hidup dalam kesetiaan. Baru pada minggu yang lalu kita juga melihat kesetiaan yang teruji. Dan pagi siang hari ini, saudaraku, ya, saya memberikan temanya Allah tetap setia. Ya, nats ini dikutip dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 dan juga 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayatnya yang ketiga. Saudara yang terkasih, ya, Tuhan merindukan tentu kesetiaan. Ya, kesetiaan umatnya. Jangan bangga dan puas kalau kita sudah berstatus sebagai orang yang terpanggil dan yang terpilih, tetapi kita harus tetap setia. Kita terpanggil dan terpilih, tetapi tidak setia, apa artinya, saudaraku? Ya, yang akhirnya nanti akan berkemenangan bersama dengan anak domba itu adalah yang setia. Maka dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayat 14, anak domba itu akan berperang melawan musuhnya, Tritunggal musuhnya, yaitu iblis, antikristus dan nabi palsu. Dan anak domba itu akan mengalahkan musuh-musuhnya dan turut berkemenangan dengan dia, dengan anak domba itu, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Jadi kemenangan itu diberi kepada kita, dianugerahkan kepada kita kalau kita tetap setia. Ya, maka sekali lagi jangan bangga, jangan berpuas kalau status kita hanya sekedar terpanggil dan terpilih. Kita dipanggil untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dipilih supaya kita berpengharapan penuh kepada Dia. Bukan kepada kemampuan kekuatan kita, bukan kepada manusia, bukan kepada dunia, bukan kepada kehebatan dunia, tidak. Tetapi kita dipilih supaya kita berpengharapan penuh kepada Dia yang sanggup membela dan memelihara. Amin. Dan bicara tentang kesetiaan itu adalah tingkat kasih kita kepada Tuhan. Iya. Jadi sekali lagi kita dipanggil untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dipilih supaya kita berpengharapan penuh kepada Dia, mengandalkan Dia dalam segala perkara. Dan bicara tentang kesetiaan, kesetiaan itu adalah tingkat kecintaan kita, kasih kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita belajar tentang Alkitab,
Alkitab itu menceritakan tentang Tuhan adalah mempelai. Mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Maka ada beberapa kitab yang sangat menekankan soal hubungan mempelai, seperti kitab Kidung Agung, kitab Rut, kitab Yesaya, dan Hosea. Bahkan juga kitab Esther itu. Ya saudaraku, kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, menggambarkan hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Berlanjut kepada zaman Nuh dan istrinya, ketiga anaknya dan ketiga menantunya atau istri dari anak-anaknya. Semua yang masuk ke dalam bahtera itu adalah jantan dan betina. Semua berpasangan. Ya, sampai kepada kitab sejarah, Israel itu disebutkan sebagai mempelai Tuhan. Baik dalam kitab Yesaya, kitab Hosea, bahkan juga dalam kitab-kitab yang lain. Ya, saudara yang terkasih, ya, Israel itu disebutkan sebagai mempelai Tuhan. Kita Yeskiel pasal 16 itu sangat jelas. Tuhan memungut Israel, membesarkannya, memeliharanya, dan sampai menjadikannya istrinya. Berlanjut sampai kepada sekarang ini, zaman gereja. Ya, gereja itu juga disebutkan sebagai mempelai Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, kalau demikian, Tuhan itu atau Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Sekalipun mungkin dalam kitab-kitab perjanjian lama yang saya sebutkan tadi banyak membicarakan soal hubungan mempelai, rahasia itu belum dibukakan, belum disingkapkan, tetapi Alkitab ini sebenarnya menceritakan Yesus itu adalah mempelai laki-laki dan umatnya, orang percaya gerejanya adalah mempelai perempuannya. Kalau Yesus itu adalah Allah yang setia, maka ia mendambakan mempelai perempuannya, istrinya juga adalah istri yang setia. Ya, suami yang setia tentu pasti mendambakan istrinya yang setia. Sama seperti Yesus adalah mempelai laki-laki. Sekali lagi, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ya, itu menceritakan Yesus itu adalah mempelai laki-laki. Walaupun dalam perjanjian lama rahasia itu belum dibukakan, tetapi Alkitab sangat jelas. Kalau kita pelajari dengan baik, kita pahami dengan baik, menyatakan Yesus adalah mempelai laki-laki surgawi. Sebagai mempelai laki-laki, sebagai suami, sangat merindukan mendambakan istri yang setia. Sama seperti kita suami-suami, ya juga pasti akan merindukan pasangan kita, pasangan yang setia, istri yang setia. Amin. Oleh sebab itu mari, ya saudaraku, kita kembali memperhatikan soal tema kesetiaan ini. Ya, saya berharap kita tidak berpikir apa tidak ada tema yang lain. Kenapa hanya soal kesetiaan? Karena pada puncaknya Tuhan merindukan kesetiaan istrinya, mempelai perempuannya atau gerejanya ataupun sidang jemaatnya. Amin. Iya. Mari kita perhatikan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 dari ayatnya yang ke-13. Demikian karena Tuhan, Iya.
Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa Terus, yang tidak melebihi kekuatan manusia. ya, terus, Sebab Allah setia, ya, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. terus, Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, ya, sehingga kamu dapat menanggungnya. iya. Nah, puji Tuhan. Jadi dari nats inilah, saudaraku, saya kutip temanya, dikatakan begini, bagian yang kedua, kalimat yang kedua ini, sebab Allah setia. Iya, sebab Allah setia. Jadi dari nats inilah maka muncul tema ini. Allah adalah setia. Allah tetap setia. Satu ayat lagi saya kutip dari 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya yang ketiga juga. Demikian. Iya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ya. Ia akan menguatkan hatimu Terus. dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Iya. Nah, ayat ini juga menekankan, ya, dikatakan dalam kalimat yang pertama, tetapi Tuhan adalah setia. Ya, kesetiaan Tuhan tentu sudah terbukti. Yang perlu dipertanyakan itu adalah kesetiaan kita. Saya sudah menyampaikan sebenarnya pengertian ataupun definisi daripada kesetiaan ini. Ya, saudaraku, tetapi sedikit mengulang dan memperjelas supaya kita mengerti lebih luas. Ya, pemahaman kita tentang kesetiaan itu lebih luas. Jadi kita tidak berpikir bahwasanya kesetiaan itu kalau kita sudah hadir dalam ibadah, ya kita masih tetap eksis dalam melayani, kita sudah menganggap diri kita setia. Tidak demikian. Jadi perlu pemahaman pengertian yang lebih dalam, lebih luas tentang kesetiaan. Ya, sama seperti Allah adalah setia, tetap setia, dan merindukan mendambakan mempelai perempuannya, gerejanya, ataupun istrinya juga adalah yang setia. Bicara tentang kesetiaan, dalam bahasa Gerika itu disebutkan dengan pistos. Ya, jadi dalam bahasa Gerika itu disebut dengan pistos, yaitu setia. Kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut emunah, artinya setia. Tentu kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita sebagian tahu, yaitu faithful, ya, setia. Ya. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam kamus bahasa Indonesia, setia itu memiliki 3 pengertian dalam kamus bahasa Indonesia. Ya, setia itu memiliki 3 pengertian. Yang pertama itu adalah patuh dan taat. Patuh dan taat. Jadi ketika diberikan perintah, suatu perintah, dia patuh. Ya, patuh itu artinya, saudaraku, tidak menolak, tidak menyangkal, tidak bersungut-sungut, tidak komplain, tidak mengkritik, tetapi patuh. Ya. Melki, ya, kau latihan main keyboard. Iya, Pak. Itu patuh. Ya, taat. Lalu ia melakukan, mengerjakan. Ya, ada orang patuh tapi nggak taat. Ya. Maka setia itu pengertian yang pertama, patuh dan taat. Ya. Hai anak, pergilah bekerja ke kebun anggur, ke ladang anggur. Iya, Pak, tapi tidak pergi. Ya. Ketika diberi perintah, patuh, nggak melawan. Ya. Tetapi tidak taat. Ya, tidak taat. Ya. Jadi setia itu yang pertama-tama pengertiannya adalah patuh dan taat. Ya, contohnya kalimatnya begini. Ya, seberat apapun pekerjaan, tugas atau tugas yang diberikan kepadanya, yang diperintahkan kepadanya, ia patuh dan taat mengerjakannya. Itulah yang disebut dengan
setia. Ya, itu yang disebut setia. Itu pengertian yang pertama. Ya, yang kedua, dalam kamus bahasa Indonesia, setia itu pengertian yang kedua itu tetap dan teguh hati. Tetap dan teguh hati. Jadi tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah tergoda. Ya, ini biasanya dalam hubungan kekerabatan, persahabatan ataupun pertemanan, termasuk dalam hubungan seperti suami istri. Tetap dan teguh hati, tidak goyah. Ya, kalau saya buat contoh kalimatnya begini, walaupun suaminya lama pulang dari perantauan, ia tetap teguh. Ya, tidak goyah hatinya. Ya, ia tetap dan teguh hatinya. Jadi tidak mudah tergoda. Ya, tidak mudah terpengaruh. Ya, ini yang disebut dengan setia. Ya, kan ada juga orang yang suaminya contohnya pergi merantau. Ya, saudaraku, ya, belum apa-apa. Ya, sudah tergoda. Sudah lirik yang lain. Paling parahnya udah nikah lagi dengan yang lain. Ya, kan begitu. Ya, apalagi kalau orang muda-mudi. Ya, kalau sempat satu merantau, ya walaupun mungkin janjian ya dari kampung, ya, saudaraku, sudah begitu mantap janjinya. Waduh. Ya, yang senyum-senyum seperti ya merasa ya, atau mungkin punya pengalaman. Ya. Saudara yang terkasih, setia itu tetap dan teguh hatinya. Jadi tidak mudah tergoda, tidak mudah terpengaruh. Ya, kalau sudah janjian dengan seseorang, ya walaupun mungkin ada yang lain, tetap dan teguh hati. Itu namanya setia. Ya, baru pengertian yang ketiga dalam kamus bahasa Indonesia. Setia itu artinya ya berpegang teguh pada pendirian atau janji. Berpegang teguh pada pendirian atau janji. Jadi kalau sudah punya pendirian atau kalau sudah janji, berpegang pada janji itu. Ya, saya berikan contoh kalimatnya begini supaya lebih mudah kita memahami. Ya, walaupun hujan begitu derasnya, tapi karena sudah janji, dia tetap datang juga. Ya, itu namanya setia. Ya, walaupun hujan begitu deras, karena sudah sempat janji. Besok kita ketemuan ya. Di mana? Di sini. Ya, Sherlock lokasinya. Oke, siap. Ya, tiba-tiba hujan deras. Ya. Tapi karena sudah janji, ya, karena sudah janji, maka ditepatinya. Itu namanya Jadi jangan karena hujan, iya saudaraku, tidak datang. Ya, kenapa tidak datang? Hujan. Oh di sini cuma gerimis. Oh di sana, bukan cuma gerimis, petir kilat menyambar-nyambar. Ya, pohon bertumbangan. Ya, agak sedikit diperbesar begitu. Ya. Jadi yang dikatakan setia itu berpegang teguh pada pendirian atau janji. Saudaraku, ketiga hal ini patuh dan taat. Ya, patuh dan taat. Tetap dan teguh hati, berpendirian dan berpegang pada janji, itu ada pada pribadi Yesus. Itu ada pada pribadi Allah. Ya, Yesus itu patuh dan taat. Yesus itu tetap dan teguh hatinya.
Yesus itu juga berpendirian pada janji yang sudah diungkapkan. Apapun yang terjadi, apapun resikonya. Oleh sebab itu, sebelum kita melihat apakah kita ini juga istri gereja atau mempelai yang patuh dan taat, yang tetap dan teguh hati, yang berpendirian dan berpegang pada janji, kita perhatikan dulu pada pribadi Yesus. Ya, sebelum kepada diri kita. Karena Yesus itu adalah contoh teladan bagi kita. Haleluya. Ya, saudaraku, ia adalah contoh teladan bagi kita. Ya, maka nanti kalau kita melihat dalam kitab Ibrani pasal 3, saudaraku, ya nanti kita akan melihat pada pertemuan berikutnya. Ya, saya hanya sedikit menyinggung saja. Kalau dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-6 itu dikatakan, saudara-saudaraku yang sudah dikuduskan, marilah pandanglah kepada Yesus yang kita akui sebagai rasul dan sebagai imam besar dan yang setia mengepalai rumahnya. Jadi kita disuruh mengarahkan pandangan kepada Yesus sebagai rasul dan sebagai imam besar. Mengarahkan pandangan kepada Yesus bukan memandang-pandang begini. Ada foto Yesus di situ, pandang-pandang. Oh, ini Yesus rasul. Oh, ini Yesus imam besar. Bukan. Ya. Saya kalau mempelajari kitab Ibrani itu, apalagi pasal yang ketiga itu rahasianya besar. Dari situ saya memahami kenapa dikatakan, ya saudaraku, mempelai anak domba, bukan mempelai Yesus. Ya, kenapa disebutkan mempelai anak domba? Bukan disebutkan mempelai anak Allah, tidak. Tetapi mempelai anak domba. Tidak disebutkan hari perkawinan Yesus, tidak. Tetapi hari perkawinan anak domba. Ya, saya banyak mendapat rahasia dari belajar kitab Ibrani itu, apalagi pasal yang ketiga itu. Ya, jadi dikatakan supaya kita mengarahkan pandangan kepada Yesus sebagai rasul, sebagai imam besar, bukan memandang-mandang fotonya, tidak. Ya, tetapi memandang dia, mengarahkan pandangan kita kepada dia sebagai teladan dalam kerasulannya, dalam keimamatannya. Bicara tentang kerasulan berarti orang yang diutus. Diutus sebagai apa? Sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Ya. Sebagai imam, ia sebagai imam besar. Apa tugasnya? Ya, kiranya Tuhan tolong kita supaya kita nanti bisa mengerti, memahami itu dengan baik. Amin. Ya, Tuhan memberikan saya pengertian, pemahaman itu, penyingkapan rahasia itu, ya saudaraku, tetapi saya masih bergumul bagaimana saya harus menyampaikannya, supaya saudara juga bisa mengerti, memahami itu dengan baik. Tetapi intinya, dia adalah Tuhan yang setia, dia adalah rasul yang setia, dia imam besar yang setia, supaya kita juga mengikuti teladannya. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih. Nah, kembali kita memperhatikan pengertian daripada setia tadi dalam kamus bahasa Indonesia. Saya sudah sampaikan, yang pertama itu adalah patuh dan taat. Yang kedua itu adalah tetap dan teguh hatinya. Yang ketiga itu adalah berpegang teguh pada pendirian atau janji. Dan ketiga ini ada dalam pribadi Allah, pribadi Yesus. Bukti Yesus itu adalah setia, patuh dan taat. Ketika diberi perintah, ya, ketika dia diutus sebagai anak dalam menjalankan tugas, ya, menyelesaikan tugas pekerjaan itu sampai selesai, sekalipun itu berat.
Kitab Ibrani pasalnya yang kelima ayat 8. Ibrani pasal 5 ayat 8. Ya, kita melihat di sini kepatuhannya, ketaatannya. Coba Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, Sekalipun ia adalah anatos, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. ia belajar taat dari apa yang dideritanya. Ya, taat. Ya. Jadi ketika dia diberikan perintah, ya, diposisikan sebagai anak yang menjalankan tugas, yang mewakili bapaknya. Ketika dia datang ke dunia ini untuk menebus manusia, sekalipun harus melewati kematian, ya, ini tugas yang berat, ini tugas yang sulit, perintah yang berat. Tetapi ia patuh, sebab dia adalah setia. Amin. Bahkan dalam kitab Filipi dikatakan dia menghambakan diri, bahkan dia setia sampai mati di kayu salib. Ya, jadi ketaatannya, kepatuhannya menunjukkan kesetiaannya di dalam menjalankan tugas perintah. Iya. Jadi diberi tugas, diberi perintah, diberikan pekerjaan, sekalipun itu berat, patuh dan taat. Itu setia. Ya, patuh dan taat. Ya, dan dikerjakan sampai selesai. Ya, ada juga orang memang ketika diberikan suatu pekerjaan, ketika pekerjaan itu tidak cocok dengan hatinya, dikerjakan juga, tetapi dengan setengah hati. Ya, ibu-ibu pernah menyuruh anaknya seperti itu? Nak, cucikan piring kita itu ya. Padahal dia lagi asik dia main, atau asik mungkin main HP, lalu kita tiba-tiba suruh dia, nah cucikan piring kita. Sekali, ya. Nah, baru kita suruh lagi, nah cucikan piring itu. Ya. Ya. Mulai agak naik lagi nadanya kan? Melin. Udah gak cuci piring itu. Ya, mulai karena suara sudah mulai naik kan? Ya, mau tidak mau, akhirnya kerjakan. Tetapi ketika dikerjakan tidak dengan sepenuh hati, setengah hati. Ya, maka ada masih nempel di situ sabun, udah digantung di rek piring. Masih bau sabun, sudah digantung gelasnya. Ya, masih ada di situ bekas sambal, ya juga sudah digantung baskomnya. Kenapa? Karena setengah hati. Ibu-ibu ini senyum. Ya, seperti anak-anaknya begitu ya. Ya. Anak-anak remaja yang seperti itu sepertinya mulai nunduk-nunduk. Au mai, aku lah itu. Seakan-akan begitu. Ya. Patuh dan taat itu bukan dengan persungutan. Patuh dan taat itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yesus ketika diposisikan sebagai anak Allah dalam menjalankan tugas, misi Allah dalam menyelamatkan manusia, walaupun tugas itu berat. Kan tugas itu berat. Yesus harus rela mati di kayu salib. Dia meninggalkan kealahannya, tatanya, kemuliaannya, menjadi manusia, bayi. Lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana, Yusuf, Maria, anak desa. Bukan dilahirkan di keluarga yang kaya, ya seperti keluarga Herodes, tidak. Ya, tapi sederhana. Lebih parah lagi, lahirnya di Bethlehem, di kandang domba. Nah, itu kan berat. Ya. Anak kita saja kalau sudah biasa naik motor, kemana-mana diantar naik motor, disuruh jalan kaki, berat itu.
Marungut-ungut. Ya. Langsung minta ongkos dia. Gojek lah, Maxim lah. Ya. Yesus itu menjalankan tugas itu. Bukan tugas yang mudah. Tetapi ketika ia menjalankan tugas itu patuh dan taat. Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-34 mencatat, iya, makananku ialah melakukan pekerjaan Bapa. Ya, coba ayat 34 kata Yesus. Kata Yesus kepada mereka, Ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku terus dan menyelesaikan perhatikan. pekerjaannya. Ya, melakukan kehendak Dia, Allah Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dalam melaksanakan pekerjaan itu, Yesus melakukannya seperti makan. Siapa mau makan? Siapa yang mau makan? Isi yang mangan. Saudara mengerti kalimat saya atau gimana ya? Siapa yang suka makan? Ini ibu-ibu ini jaim betul. Padahal semalam mereka pesta pora loh. Ya, dibawanya anak-anak semua kan. Lupa suaminya sedang bekerja. Pulang pun gak bawa bungkusan. Ipa puas dua hari tobus na mga ratuin naruhan. Siapa yang suka makan? Siapa yang mau makan? Saudara suka makan? Senang? Ya. Yesus sampai menyatakan, menggambarkan, menyelesaikan pekerjaan itu seperti makan. Ya. Senang. Sama seperti saudara yang senang makan. Merasa puas kalau makan. Ya. Jadi Yesus juga melakukan pekerjaan itu, misi itu seperti makan. Senang. Ya. Seharusnya kalau kita diberikan tugas pekerjaan, ya, misi dari Allah, walaupun itu berat, dilakukan seperti maka senang. Ya, ini diberi tugas bersungguh-sungguh. Ya, diberi tugas nggak dikerjakan. Ya. Diberi pekerjaan dilalaikan. Nanti kerjakan ini ya, tapi tidak ditaati. Ini buat sepertinya, ya, tapi tidak dikerjakan. Mengerjakan pekerjaan itu dilakukannya seperti makan. Senang. Ya. Maka kalau kita mengingat salah satu poin dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Ya, bunyinya begini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang, iya, jangan langsung pemikiran saudara, makanan kami yang secukupnya, ada ngidahan, ada daun ubi tumbuh pakai santan, ada ikan teri sambal pakai kacang. Makanan kami yang secukupnya hari ini. Ya, kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman. Ya.
Tetapi berikanlah kami firman hari ini yang akan kami lakukan. Seperti makanan. Ya, unang tunggu si panganu nih. Saya khawatir selama ini saudara berpikiran, makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya. Yo, terima kasih Tuhan, hari ini makan sudah cukup. Besok kiranya Tuhan cukupkan lagi. Doa Bapa kami ini bukan untuk itu tujuannya. Ya, ini perkara surga. Lu jadi Tuhan mengajari kita ngolah mertam yang mangan. Tetapi makanan kami yang secukupnya, firman yang akan kami lakukan hari ini, yang cukup untuk memelihara hidup kami, menolong kami, menjaga kami dari segala yang jahat. Haleluya. Haleluya. Maka Yesus menyampaikan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita naik dulu kepada pasal 5-nya. Masih Injil Yohanes. Pasal 5-nya ayat 36. Demikian firman Tuhan. Iya, ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian. Ya, aku punya kesaksian yang lebih penting, kata Yesus. Ya, daripada kesaksian Yohanes, yaitu terus. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Perhatikan, Bapa yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku. Segala pekerjaan yang diserahkan, yang ditugaskan Bapa kepadaku, yang diperintahkan Bapa kepadaku, terus supaya aku melaksanakannya. Ya, dan aku melaksanakannya seperti makan, senang, puas. Ya, kalau aku melakukan firman itu, aku puas. Kalau aku mentaati firman itu, aku puas. Kalau aku bisa menjalankan perintah itu, aku senang, aku puas. Ya, aku seperti makan, seperti kenyang. Ya, dan sampai hari ini kulakukan, katanya terus. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Ya. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Terus. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Dan pekerjaan itu tetap kulakukan sampai sekarang. Dan itulah bukti tanda Bapa mengutus aku. Dan aku melakukannya dengan patuh dan taat sebagai bentuk kesetiaanku kepada Bapa. Jadi yang pertama-tama tadi, ya saudaraku, pengertian daripada setia itu adalah patuh dan taat. Yesus melakukan itu, ya, sebagai bukti kesetiaannya. Ia patuh dan taat saat menjalankan tugas pekerjaan yang dipercayakan, yang diberi, dan menyelesaikannya dengan baik. Haleluya. Ya, yang kedua, saudaraku. Ya, apa buktinya? Apa tandanya? Yesus itu adalah setia, tetap dan teguh hati. Ya, ia tetap dan teguh hati, tidak goyah. Maka ketika dia berdoa di Taman Getsemani, kepada Yesus pun sebenarnya sudah diperlihatkan, diperhadapkan betapa beratnya salib itu. Maka dia berdoa, dia membawa 3 muridnya yang sangat dia percaya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Lalu ia memisahkan diri dari ketiga murid itu, lalu dia berdoa dan berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini biarlah berlalu. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak.
Boleh saja dia goyah. Tetapi dia teguh hati. Dia tidak goyah. Bahkan sampai di kayu salib. Ketika tergantung di kayu salib, seakan-akan semua sudah meninggalkan. Murid-murid pun sudah meninggalkan. Orang-orang percaya sudah meninggalkannya. Orang-orang yang pernah dia layani, mengalami mujizat, ditolong, disembuhkan, dibangkitkan. Seakan-akan semua sudah meninggalkannya. Bahkan termasuk Bapa pun seakan-akan sudah meninggalkannya karena dia menanggung dosa manusia. Maka dari atas kayu salib dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa sendiri dalam menanggung segala sesuatunya. Tetapi ia tetap dan teguh hati, tidak goyah. Walaupun tetap dan teguh hati, tidak goyah. Walaupun bagaikan ditinggal sendiri, ia menyerahkan hidupnya, nyawanya. Injil Yohanes pasal 15 mencatat seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat. Ya. Yohanes pasal 15. Demikian ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terus apa kata Yesus? Kamu adalah sahabatku. Kamu sahabatku. Terus? Kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, terus? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, terus? Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Ya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Aku menyebut kamu sahabat. Disebut apa? Sahabat. Sebagai sahabat dia setia kawan. Ya. Sampai menyerahkan nyawanya. Walaupun semua kawan-kawannya, murid-muridnya yang selama ini menjadi temannya meninggalkannya, tapi Yesus adalah sahabat yang setia. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudaraku, ya, saya mengutip ayat ini secara khusus dari ayat 14-nya. Ini nanti yang akan menjadi tema untuk Natal Sekolah Minggu tahun ini. Ya. Jadi siapapun nanti yang melayani di Natal Sekolah Minggu, ini temanya. Yesus sahabat yang sejati. Ya, itu temanya. Beda nanti dengan KKR kita. Ya, untuk KKR besok saya berikan temanya di pertemuan. Ya, tapi untuk Natal Sekolah Minggu ini nanti temanya. Ya. Yesus sahabat yang sejati. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Ya. Jadi Yohanes 15 dari ayat 13 sampai kepada ayat 15 ini menyatakan Yesus itu adalah sahabat yang sejati, yang setia. Ya. Sebagai suami, ya suami yang setia. Kalau kita gereja, orang percaya, umatnya adalah mempelai perempuannya, istri, seharusnya kita pun setia. Ya, setia kepada pasangan kita. Yesus mempelai laki-laki surga.
Ya. Hanya seringkali kita tidak setia atau kehilangan kesetiaan, tidak tetap, tidak teguh hatinya. Seperti seorang istri yang mudah tergoda. Ya. Dalam kitab Yeremia pasal yang ke-6, kitab Yeremia atau pasal 3 dulu kita lihat. Pasal 3. Coba dari ayat yang ke-20 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi sesungguhnya seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya, Ya. demikianlah kamu tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Terus Demikianlah firman Tuhan. sampai Tuhan berkata begini. Seperti istri yang tidak setia kepada temannya atau kepada suaminya. Ya. Seperti itulah kamu, hai Israel, hai umatku, tidak setia kepadaku, kata Tuhan. Saudara bayangkan kalau suaminya setia, istrinya tidak setia. Bagaimana keadaannya? Ya. Maka sebagai istri jangan mudah goyah. Sebagai istri jangan mudah goyah. Haleluya. Ya. Ya. Sampai Tuhan menggambarkan seperti istri yang tidak setia. Coba kita mundur dulu kepada ayat 1. Ayat 1. Firman-Nya, Ya. jika seseorang menceraikan istrinya, Kalau seseorang menceraikan istrinya, ya. lalu perempuan itu pergi daripadanya Terus dan menjadi istri orang lain, lalu perempuan itu pergi dan menjadi istri orang lain. Terus akan kembalikan laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. ya. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Terus Engkau telah berzina dengan banyak kekasih Terus dan mau kembali kepadaku. ya. Demikianlah firman Iya, Tuhan. saudara bayangkan. Ya. Cobalah kalau seorang istri lari, ya, lalu kawin, menikah lagi dengan laki-laki lain. Ya, setelah itu dia merasa tidak bahagia. Ya, lalu pengen lagi kembali kepada suaminya yang pertama. Ya. Apakah suaminya yang pertama mau menerima? Kaum bapak ini mudah senyum-senyum. Sebagian mulai geleng-geleng kepala. Contohnya istri kita pergi. Awalnya chatting-chattingan, kan begitu. Ya, apalagi dengan mantannya. Ya, cinta lama bersemi kembali. Ya, lari menikah. Ya, beberapa bulan atau setahun balik lagi. Ya, merasa dia lebih berbahagia dengan suaminya ini. Yang pertama, apakah suaminya mau menerima? Kaum bapak, kalau istri saudara seperti itu, saudara mau menerima? Wah, katok dua teh. Maka Tuhan pertanyakan begini, engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Ya, engkau mau kembali lagi kepadaku, kata Tuhan. Hatimu nggak tetap. Ya. Dulu engkau mencintai aku, engkau mau menikah denganku, engkau meninggalkan segala sesuatunya untuk aku. Ya. Setelah itu engkau pergi lagi dengan laki-laki lain, engkau menikah. Ya. Engkau merasa tidak bahagia, sekarang engkau datang lagi kepada aku. Ini kan orang yang tidak teguh, tidak tetap hatinya.
sudah bersundal, kata Tuhan. Tapi engkau ingin balik kembali kepada. Apakah aku akan menerimanya? Bahkan kembali pun dengan kepura-purakan. Bukan dengan hati yang tetap, bukan dengan hati yang mantap. Ayat berapa itu? 6 ya? Coba lompat dulu. Ayat yang keempat. Coba dari ayat 6 saja. Ya. Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel perempuan murtad itu? Terus? Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang, Ya. dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Untuk bersundal di sana. Sampai Tuhan menggambarkan seperti ini. Ya. Bagaimana dia begitu liar, bersundal. Ya, meninggalkan Tuhan. Terus? Pikirku, Ya. sesudah melakukan semuanya ini, Terus? ia akan kembali kepadaku. Terus? Tetapi ia tidak kembali. Terus? Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, Ya. saudaranya perempuan yang tidak setia. Ya, terus? Dilihatnya bahwa oleh karena jinahnya, Ya. aku telah menceraikan Israel perempuan murtad itu, Terus? dan memberikan kepadanya surat cerai. Ya. Namun Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu Terus? tidak takut. Tidak takut, terus? Melainkan ia juga pun pergi bersundal. Ya. Pergi bersundal. Artinya begini, saudaraku. Ya. Tuhan yang adalah setia. Di sini kan ada dua, yaitu Israel dan juga Yehuda, menunjuk kepada kerajaan utara dan kerajaan selatan. Ketika Israel bersundal meninggalkan Tuhan, yang adalah suami, kekasih, mempelai laki-laki, ya Tuhan biarkan. Ya, nanti ketika engkau bersundal, ketika engkau meninggalkan aku, nanti suatu waktu engkau mengalami masalah, engkau kebentur, engkau akan kembali kepada aku. Kira-kira begitu. Ya, maka kalau saudara meninggalkan Tuhan, kadang-kala Tuhan biarkan. Sampai kebentur dulu dengan masalah. Udah kebentur dengan masalah, baru nanti datang, oh Tuhan, tolonglah. Ya. Baru nanti KKR Natal, datanglah altar call. Kan begitu. Ya. Jadi Tuhan biarkan. Ya. Dalam pemikiran Tuhan, nanti kalau engkau sudah kebentur, engkau akan kembali kepada aku. Ya. Ternyata saudaraku, ya, ketika mengalami masalah-masalah, belum datang, belum tobat. Justru mempengaruhi yang lain, yaitu Yehuda, suku Yehuda. Dipengaruhi. Diseret, dibawa-bawa untuk meninggalkan Tuhan. Ya, jadi dia tidak bertobat, justru mempengaruhi yang lain meninggalkan Tuhan. Oh ya, ini. Nah, bahkan terus, lanjutkan dulu ayat 9. Dengan sundalnya yang sembrono itu, terus, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu. ayat 10. Juga dengan semuanya ini, Terus, Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu terus. tidak kembali Perhatikan. kepadaku dengan tulus Tidak hatinya, kembali kepadaku dengan tulus tetapi hati. dengan pura-pura. Pura-pura. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Kembali, bukan dengan tulus, bukan dengan sungguh, bukan dengan hati yang mantap. Maka kadangkala banyak orang sudah kebentur, tetapi datang kepada Tuhan bukan dengan tulus, sungguh-sungguh mau berubah. Ya, hanya bagaimana supaya masalahnya selesai. Ya, nanti ketika dipukul Tuhan dengan penyakit, baru datang, oh Tuhan, Engkau Yehova Rafa, Allah penyembuh, tabib di atas segala tabib, dalam nama sembuh, sembuh, sembuh. Ya. Tetapi datang untuk mohon kesembuhan, pemulihan dari penyakit, bukan dengan tulus. Ya, hanya menginginkan kesembuhan. Maka selesai masalahnya, udah sembuh, ya kembali lagi nggak setia. Karena datang dengan pura-pura. Ya, nanti kebentur ekonomi, kebentur masalah-masalah yang lain.
Ya, datang dengan pura-pura. Selesai masalah, persoalan diatasi, Tuhan berikan jalan keluar, kembali lagi. Jadi seringkali kita umat Tuhan ini, orang percaya ini, ya justru kita tidak teguh hati, tidak tetap hatinya. Sampai digambarkan seperti seorang istri yang hatinya tidak tetap, yang suka bersundal. Kembali kepada Tuhan bukan dengan tulus, tapi dengan kepura-puraan. Tapi lihat di sini kesetiaan Tuhan. Ayat 11 sampai kepada ayat 13 itu menunjukkan kesetiaan Tuhan. Ya, walaupun istrinya mempelai perempuannya, umatnya tidak setia, tetapi dia adalah Allah yang setia. Amin. Ayat 11. Ayat 11. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Ya. Israel perempuan korban itu, Ya, terus. membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda. Ya, terus. Perempuan yang tidak setia. Perempuan yang tidak setia itu terus. Pergilah menyerukan perkataan ini ke utara. Ya. Katakanlah, Ya. kembalilah hai Israel perempuan korban. Demikianlah firman Tuhan. Terus. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu. Terus. Sebab aku ini murah. Aku murah hati terus. Demikianlah firman Tuhan. Terus. Tidak akan murka untuk Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan menyerukan, hai Israel perempuan murtad, hai umatku yang murtad yang tidak setia, kembalilah kepadaku, aku akan menerima engkau kembali, mukaku tidak akan muram, penghukumanku tidak untuk selama-lamanya. Tuhan menunjukkan adalah Tuhan yang setia. Haleluya. Ya, kalau tadi saya tanya kaum bapak kan, ya, kalau istri saudara sudah pergi, ya, berzina dengan laki-laki lain, lalu dia kembali kepada saudara, apakah saudara terima? Tidak. Ya, jangankan dia pergi kawin dengan laki-laki lain, chatting-chattingan saja pun mungkin dengan mantannya yang dulu. Ya, rambut saudara itu sudah berdiri itu semua. Ya toh? Jangankan kaum bapak, orang-orang muda saja begitu. Ya, coba orang-orang muda kalau sudah ada pacarnya begitu. Ya, betul-betul diawasinya, dijaganya. Apalagi kalau dia tahu si perempuan itu ada mantannya dulu. Ya. Apalagi kalau sempat mantannya itu juga sama-sama di gereja, satu gereja pula, waduh. Ya, lebih repot lagi mengawasinya, kan begitu. Ya, sedangkan di kampung saja atau di daerah lain sulit mengawasinya. Ya, pasti tidak setuju. Ya, kalau hatinya terbagi, apalagi sudah menikah. Ya, tetapi di sini saya mau menunjukkan bagaimana kesetiaan Tuhan. Ya. Ia tetap dan teguh hati, setia kawan, setia pada pasangan. Ayat 5, ayat 13. hanya akuilah kesalahanmu, Terus. bahwa engkau telah menuhankan terhadap Tuhan Allahmu, Iya, terus. telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, Terus. dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Hanya Tuhan menuntut, akui kesalahan, jujur, dan engkau akan meninggalkan kesalahan, tidak akan mengulanginya. Itu yang Tuhan. Dan dia membuktikan bahwasanya dia adalah Tuhan yang setia, tetap dan teguh hati, setia kawan, setia pada pasangannya. Haleluya. Ya. Yang ketiga,
Bukti daripada Tuhan itu, Yesus itu adalah setia. Dalam kamus bahasa Indonesia tadi pengertian yang ketiga adalah berpegang teguh pada pendirian atau janji. Yesus itu berpegang teguh pada pendirian atau janji. Maka apa yang dijanjikannya itu akan ditepati. Ibrani pasal 10 ayat 23 mencatat, dia yang berjanji adalah setia. Ya. Dia yang berjanji adalah setia. Ya. Ibrani pasal 10 ayat 23. Demikian, Ya. marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Terus Sebab Ia yang menjanjikannya. ia yang menjanjikannya adalah setia. Tuhan yang menjanjikannya adalah setia. Ya. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan sudah berjanji, dia setia menggenapinya. Salah satu contoh itu adalah Abraham. Ia berjanji kepada Abraham, ya, aku akan memberikan keturunan kepadamu, anak kepadamu dari garis Sarah. Bukan Hagar, bukan Keturah. Ya. Tetapi dari Sarah. Janji itu Tuhan ungkapkan kepada Abraham jauh sebelum Ishak lahir. Ya, itu ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar dari negerinya. Ya, itu sekitar umur 75 tahun. Sekitar umur 75 tahun dan juga sudah cukup tua. Ya. Dan beda Abraham dengan istrinya itu sekitar lebih kurang 10 tahun beda umurnya. Ya. Jadi Tuhan berjanji jauh sebelumnya. Dan Tuhan genapi janji itu ketika Abraham berumur 100 tahun. Dan Sarah lebih kurang sekitar 90 tahun umurnya. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji, dia menggenapi. Sekalipun secara fisik manusia tidak mungkin. Tapi karena Tuhan sudah berjanji, dia Tuhan yang setia, yang menjanjikannya akan menggenapi. Ya. Mana tadi? Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia, Tuhan atau Yesus yang menjanjikannya Jadi kalau dia sudah berjanji, dia setia akan menggenapi, melakukan itu. Ya. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, walaupun menurut manusia atau menurut alam ini tidak mungkin lagi, tapi Tuhan yang sudah berjanji akan menepatinya. Jadi janji Tuhan itu adalah satu kepastian. Ibrani pasal yang ke-6. Ya, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 17. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian. Putusannya terus. Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Ya, ia berjanji, ia ikat dirinya dengan sumpah terus. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Iya terus. Tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Ya. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat. Ya. Untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Iya, untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi janji Tuhan itu, sumpah Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji itu pasti. Amin. Ya. Tuhan berkata kepada Abraham, engkau akan memperoleh anak keturunan dari Sarah, dan itu akan menjadi satu bangsa yang besar. Ya. Abraham menjalani hidupnya
dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, sampai kepada masa tuanya. Janji itu belum digenapi, belum terjadi. Fisik makin lemah, tetapi dia yang berjanji adalah setia. Ia tidak pernah ingkar janji. Ya. Maka kalau dia sudah berjanji, ia menggenapi. Hanya Abraham, apalagi Sarah, ya, ini yang terlalu berambisi. Ya, tidak menantikan penggenapan apa yang dijanjikannya. Maka disodorkanlah Hagar, pembantunya. Ya, memang ada solusi, tetapi bukan itu janji Tuhan. Ya, solusinya apa? Lahir Ismail. Tetapi bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan itu Ishak dari Sarah. Ya. Hal yang sama sering kali kita mengalami hal seperti itu. Tuhan sudah berjanji. Tidak baik manusia itu seorang diri, aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan. Kan janji Tuhan. Kan begitu kan orang-orang muda? Kenapa so? Begitu kan? Tidak baik manusia itu, Tuhan akan memberikan seorang penolong yang sepadan. Ya, hanya ketika Tuhan belum menggenapi, ya, kita cari sendiri. Ya, kadang terpaima Tuhan. Saya mau sampaikan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan berkata tidak. Aku setia janji. Bukan hanya setia kawan, aku setia janji. Aku orang yang patuh dan taat menjalankan tugas pelayanan yang dipercayakan. Aku sebagai sahabat yang sejati. Dan aku juga setia dalam janji. Pribadi Tuhan. Ya. Hanya seringkali kita melakukan kesalahan seperti Abraham dan Sarah. Tuhan belum menggenapi janjinya, belum waktunya, lalu kita sendiri yang menggenapinya. Sehingga terjadilah masalah sampai hari ini. Masalah yang tidak kunjung selesai sampai hari ini. Ya, maka jangan ciptakan masalah dalam hidupmu untuk selama hidupmu yang kau alami. Nantikan janji Tuhan. Sebab Dia yang berjanji adalah setia. Ya. Dia sahabat yang setia. Dia mempelai yang setia. Dia suami yang setia. Dia berjanji dengan setia. Kalau dia setia, maka ayat 18 tadi dikatakan, ya, karena dia setia, maka kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ya. Karena kita tahu dan kita percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, maka kita beroleh dorongan yang kuat, semangat yang kuat untuk mencapai pengharapan yang ada di depan kita. Ya, apa pengharapan kita? Saudara, apa pengharapan saudara? Loh, saudara gak punya pengharapan ya? Naboharu naik kacamaton. Sebelah sini apa pengharapan saudara?
Gak punya pengharapan. Saudara, apa pengharapan saudara? Seperti Kristus. Mantap, rohani betul. Ada lagi yang lain? Yang lain apa pengharapannya lagi? Selain seperti Kristus? Sorga, puji Tuhan. Ada lagi yang lain? Siapa berharap menjadi orang kaya? Saudara nggak punya pengharapan. Pantas nggak bersemangat mau jadi kaya. Untuk menjangkau. Ya, saya punya banyak pengharapan. Ya, pengharapan masuk surga sudah pasti. Pengharapan seperti Yesus itu pergumulan. Ya, pengharapan untuk diberkati lebih lagi. Ya, pengharapan supaya umur panjang, pengharapan supaya sehat, itu pengharapan. Ada pengharapan untuk hidup di bumi ini, ada pengharapan untuk hidup yang akan datang. Sebab Tuhan juga memberikan janji untuk hidup ini maupun juga untuk hidup yang akan datang. Ya, maka untuk hidup ini pun saya punya pengharapan. Punya pengharapan pelayanan lebih luas. Ya, melayani banyak jiwa. Ya, bisa tetap sehat sampai masa tua. Nggak pikun. Ya, jangan sampai melayani sampai masa tua tapi pikun. Ayat lupa-lupa. Seharusnya kitab Kejadian sampai Kidung Agung. Nggak ketemu. Ya, maka doakan saya juga supaya jangan pikun. Haleluya. Ya, itu pengharapan. Ya, apalagi pengharapan orang muda. Ya, anak remaja apa pengharapanmu? Hah? Oto-oto? Nggak ada yang berpengharapan menjadi orang pintar? Hah? Saudara yang terkasih, kalau kita mengerti, memahami Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, itu akan mendorong kita untuk mencapai pengharapan kita yang ada di depan, yang belum kita peroleh, yang belum kita capai. Kerinduan kita, cita-cita kita, mimpi kita. Ya, maka banyaklah bermimpi, mumpung gratis. Haleluya. Ya, mimpi jadi orang yang diberkati. Susana amin doa. Iya, betul dari tadi. Mimpi saja, mimpi jadi orang diberkati saja, susah aminnya. Ya, apalagi untuk mencapai mimpi itu. Jadi kalau ada kepastian, itu akan mendorong kita. Kalau nggak pastinya. Ya. Di mana kau kerja? Oh, di PT ini. Kayak mana di situ gajinya? Jelas ya? Oh, jelas. Semangatlah kerja. Ya. Kayak mana di situ penggajiannya? Ah, nggak jelas kulihat. Ya. Jadi kayak mana kau? Ya makanya aku juga. Mendua hati juga aku kerja. Kenapa? Karena nggak jelas, nggak pasti. Jadi kalau ada kepastian, itu akan membuat kita bersemangat, bergairah. Ya, kayak mananya si Anu itu? Ya. Kulihat kau sudah mulai dekat-dekat dengan dia. Ya, adanya titik terang, mulai jelasnya kulihat. Ya, ku chatting dia, dibalasnya, mulailah semangat kan? Ya, tapi coba kalau nggak ada kepastian, gimana? Udah ku chatting, udah bolak-balik pun ku bilang, nah, nggak ada balasannya. Udah ku jumpai pun langsung ke kosannya, nah, toh nggak ada balasannya. Jadi kayak mana? Ah, udah tawar hati aku, carilah yang lain.
Yang lain aja lah dipergumulkan. Karena tidak jelas. Tidak ada kepastian. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pasti. Dia memberikan kepastian melalui janji. Janjinya itu janji yang pasti. Sebab dia adalah Tuhan yang setia. Amin? Iya. Dia yang menjanjikannya setia. Karena itulah kita beroleh dorongan yang kuat untuk mencapai pengharapan yang ada di depan kita. Yang kita impikan, yang kita rindukan, yang kita harapkan. Ayat 19. Ayat 19. Pengharapan itu adalah sawi yang kuat Ya. dan aman bagi jiwa kita. Terus. Yang telah dilakukan sampai ke Nah, pengharapan itu adalah sawi yang kuat, pegangan yang kuat. Ya. Kalau kita sudah berpengharapan kepada Dia, Tuhan yang setia, itu adalah pegangan yang kuat untuk mencapai, untuk menggapai, untuk merebut pengharapan kita, mimpi kita, kerinduan kita, ya, cita-cita kita yang ada di depan. Oleh sebab itu, kalau kita mengerti, kita memahami, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, itu akan membuat kita bergairah, bersemangat. Baik dalam hidup ini, maupun juga untuk meraih janji-janji Tuhan. Ingat, Dia adalah sahabat yang setia. Dan Dia juga memberikan janji setia. Bukan suami yang ingkar janji, tapi Dia adalah suami yang setia. Tidak rugi kita setia kepada Tuhan. Haleluya. Ya, saya tidak sempat menyampaikan bagaimana kesetiaan Tuhan dalam menyertai perjalanan umatnya. Tapi kembali dari nats yang sudah kita baca tadi, dalam hal apa Tuhan setia? Ada 4 yang dinyatakan di situ. Ya, dalam 1 Korintus pasal 13 tadi, pasal 10 ayat 13, 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, dalam hal apa Tuhan itu setia? Perhatikan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Iya. Dalam hal apa Dia setia? Perhatikan. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dalam hal apa Dia setia? Dia setia menyertai kita ketika kita mengalami pencobaan. Ia setia kepada kita ketika kita mengalami pergumulan. Ia setia kepada kita ketika kita mengalami kesusahan. Ketika kita mengalami penderitaan, Tuhan setia menyertai kita. Amin. Ya, kalau Tuhan menyertai kita, saudaraku, maka di situ ada mujizatnya. Lihat kesetiaan Tuhan ketika menyertai perjalanan umat Israel di padang gurun. Ya, bangsa Israel lelah, jenuh, mengalami banyak masalah. Bahkan sebelum melewati laut Teberau, mereka mengalami masalah. Di depan ada laut, di belakang ada musuh. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Mau maju tidak bisa, mau mundur juga ada musuh. Ketika kita mengalami masalah yang tidak ada jalan keluar, tidak sedikit di antara kita yang kecewa, ya, jenuh, bosan. Tetapi walaupun demikian, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Walau pada masa itu Israel sudah bersungut-sungut, mempersalahkan hamba Tuhan, mempersalahkan pemimpinnya, mempersalahkan Musa gembalanya. Tetapi Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Tuhan membelah laut Teberau, membuka jalan keluar sehingga mereka dapat melintas. Haleluya. Setelah mereka lewat, ada masalah yang baru.
Mereka sudah jenuh menghadapi masalah, sudah lelah menghadapi banyak masalah, sehingga ada rasa haus, ingin dipuaskan, ingin mengalami kesenangan. Justru apa yang dialaminya? Air yang pahit, peristiwa di Mara. Kadang kita mengalami kejenuhan dalam hidup ini karena kita sibuk menyelesaikan masalah demi masalah. Kadang masalah yang tidak ada ujungnya, tidak ada jalan keluarnya, sehingga ada rasa haus, rasa ingin dipuaskan, rasa ingin menikmati. Tetapi justru yang kita alami adalah hidup yang pahit. Tapi saya mau menyampaikan, kesetiaan Tuhan mampu mengubah air yang pahit menjadi manis. Hidup yang pahit bisa menjadi manis. Haleluya. Ya, Tuhan mampu mengubahnya. Sepahit apapun hidup kita, sesakit apapun pengalaman kita, sebesar apapun pergumulan kita, Tuhan sanggup mengubahnya. Bukan hanya membuka jalan keluar bagi kita, bukan hanya menyelesaikan masalah kita, tetapi Dia juga akan memulihkan keadaan. Jadi dalam hal apa kesetiaan Tuhan? Menyertai kita dalam pencobaan. Baru yang kedua, pada waktu kamu dicoba, Ia memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu mampu menanggung. Dalam hal apa kesetiaan Tuhan? Memberikan jalan. Ketiga, dalam hal apa kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? 2 Tesalonika 3 tadi, ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Perhatikan. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang. Dalam hal apa kesetiaan Tuhan? Menguatkan hati kita, menghiburkan kita, supaya kita tidak tawar hati, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak menolak Tuhan. Dan selanjutnya, dalam hal apa kesetiaan Tuhan? Memelihara kita terhadap yang jahat, melindungi kita, menjaga kita. Seperti suami menjaga, memelihara istri. Jangan ragukan kesetiaan Tuhan. Tapi Tuhan menuntut kesetiaan kita, supaya kita dapat menikmati penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Nanti saya lanjutkan dalam ibadah yang kedua.